Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aulia Amanda dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, jurusan akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak, yaitu mengenai sewa guna usaha atau kita bisa sebut yaitu leasing. Di mana sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang mana lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Lalu ada pengertian lese, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Di sini yaitu ada pengertian pembayaran sewa guna usaha adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lese kepada lessor selama jangka waktu yang disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. Lalu pengertian ada juga dari masa sewa guna usaha, yaitu adalah jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa guna usaha oleh lese sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir. Lalu ada pengertian juga nih dari opsi, yaitu hak lese untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Untuk materi lebih lanjutnya, saya akan paparkan materi saya berikut ini. Jangan lupa tetap ditonton ya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi saya tentang sewa guna usaha atau leasing. Sumber hukumnya itu dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya ditulis Keputusan MKRI nomor 1169 garis miring KMK.01 garis miring 1991 dan PSAK nomor 30 tentang akuntansi sewa guna usaha. Di sini sewa guna usaha dibedakan antara SGU tanpa hak opsi dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi merupakan perusahaan sewa menyewa terutang PPN, kecuali lessor masih termasuk pengusaha kecil, yaitu jumlah peredaran usaha 1 tahun kurang dari 600 juta, yaitu diatur dari nomor 68 garis miring PMK garis miring 03 garis miring 2010, misalnya sewa menyewa tenda, alat pesta, buku, dan sebagainya. Lalu sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha atau lease term pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Lalu ada masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya yang pertama 2 tahun untuk barang modal kelompok 1, yang kedua 3 tahun untuk barang modal kelompok 2, 3, dan 4, lalu 7 tahun untuk golongan bangunan. Di sini ada perlakuan PPH sama dengan akuntansi atas SGU tanpa hak opsi baik bagi lessor maupun lese, yaitu yang pertama, lessor mengakui pendapatan atau penghasilan atas pembayaran yang diterima dari lese. Yang kedua, lessor menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan. Lalu yang ketiga, lese mengakui biaya atas jumlah pembayaran ke lessor. Lalu yang keempat, lese tidak melakukan penyusutan barang modal yang diperoleh. Lalu ada perlakuan PPH sama dengan akuntansi bagi lessor atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Perlakuan PPH berbeda dengan akuntansi atas SGU dengan hak opsi bagi lessor, yaitu yang pertama, yang merupakan biaya komersial adalah amortisasi atau penyusutan barang modal yang diperoleh dan biaya bunga atas angsuran. Lalu yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah jumlah pembayaran atau yang terutang atau jumlah angsuran yang terdiri atas pokok dan bunga. Yang ketiga, ada perbedaan tersebut merupakan beda waktu.
Lalu di sini perbandingan antara PPh dan akuntansi, tidak ada perbedaan prinsip antara PPh dan akuntansi, baik dalam pihak lesor maupun lese. Dalam pencatat dan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaannya dalam menghitung penyusutan yang merupakan beda waktu. Lalu bagi lesor, pihak yang menyewakan, pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Khusus terhadap barang modal berupa tanah, tidak diperbolehkan untuk disusutkan. Lesor apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib memungut PPN sebesar 10% dari jumlah tagihan. Lalu, bagi lese, pihak yang menyewa, atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lese, wajib dipotong PPh pasal 23. Lalu perusahaan sewa guna usaha yang semata-mata bergerak di bidang usaha sewa guna usaha tanpa hak opsi, perhitungan PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Yang pertama itu SGU tanpa hak opsi. Gitu. Pada tanggal 18 Oktober 2010, PT Indoren atau PKP menyewakan kendaraan 1 hari kepada PT ABC PKP. Invoice dari PT Indoren yaitu sewa mobil 1 hari selama 1 juta, PPN-nya 10% jadi 100.000, lalu jumlah tagihan yaitu jadi 1.100.000. PT ABC memotong PPh pasal 23 sebesar 2%, yaitu sebanyak 20.000. Lalu jumlah pembayaran di sini sebesar 1.080.000. Dan mulai tahun 2009 PPh pasal 23 sebesar 2%. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal. Itu jawabannya jurnal PT Indoren kas dari bank itu sebesar 1.080.000. Lalu PPh yang dibayar di muka atau pajak yang dibayar sekitar 200.000. Lalu ada PPN 100.000, lalu dia dikreditkan. Lalu ada pendapatan sewa yang dikredit jadi 1.100.000. Lalu jurnal dari PT ABC, dia sewa kendaraan 1 juta, lalu ada PPN-nya 1 juta di debit, lalu hutang PPh pasal 23 di kredit 20.000, lalu kas di kredit 1.080.000. Lalu apabila lese bukan PKP, misalnya bank, rumah sakit, hotel dan sebagainya, pajak masukan tidak dapat dikreditkan, dapat dibiayakan dengan jurnal. Yang pertama itu dia sewa kendaraan di debit 1.100.000, lalu hutang PPh pasal 23 20.000 dari sini dikredit 20.000, lalu kas dan bank dikredit 1.080.000. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kurangnya, dan semoga penjelasan saya bisa dapat dimengerti. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.